Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Siti Kebundasari SPDMA. Berikut presentasi kami. Video ini kami akan membahas mengenai budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Kelompok 6 terdiri dari Anissa Fitri, Nia Kamelia, Itsna Wahinur Khalidah, dan Ragil Nur Hidayatur Rahman. Nah, hal yang akan dibahas adalah 1. Hakikat luasan Nusantara, 2. Hakikat identitas nasional, 3. Pokok pikiran tentang ketahanan nasional, 4. Aspek-aspek ketahanan nasional. Pertama adalah hakikat wawasan Nusantara. Konsep utama wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sebagai sebuah konsep yang mengandung pemikiran penting. Wawasan Nusantara pastinya memiliki kedudukan dalam paradigma nasional. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2016 karya Sarinah, Muhtar Dahri, dan Hermaini dijelaskan stratifikasi paradigma nasional, yaitu Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsi nasional. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Setiap negara pasti memiliki suatu identitas yang membedakan dengan negara lainnya. Identitas tersebut dikenal sebagai identitas nasional. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020 karya Damri dan Fauzia Eka Putra, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh suatu warga bangsa sebagai identitasnya. Sementara bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Identitas nasional erat kaitannya dengan bagaimana suatu bangsa tersebut secara historis. Untuk identitas nasional bangsa Indonesia, identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Pokok pikiran ketahanan nasional. Dalam perjuangan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, suatu bangsa senantiasa akan menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari manapun. Karena itu, bangsa Indonesia memerlukan keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang disebut dengan ketahanan nasional, yang didasarkan pada pokok-pokok pikiran berikut. Sebagai salah satu makhluk Tuhan, awalnya. Karena itu, manusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan salah diantaranya dengan Tuhan yang disebut agama, dengan cita-cita disebut ideologi, dengan kekuatan atau kekuasaan yang disebut politik, dengan pemenuhan kebutuhan disebut ekonomi, dengan manusia yang disebut sosial, dengan rasa keindahan yang disebut seni atau budaya. Nah, dengan pemanfaatan alam disebut ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan rasa aman maka disebutlah pertahanan dan keamanan. Kemudian yang keempat ada aspek-aspek ketahanan nasional. Adapun aspek-aspek ketahanan nasional tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada aspek alamiah, yaitu aspek yang sifatnya statis, mencakup aspek geografis, kependudukan, dan sumber daya alam. Yang kedua ada aspek sosial, yaitu aspek yang sifatnya lebih dinamis, mencakup aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut ini adalah masing-masing aspek ketahanan nasional yang saling memengaruhi. Yang
Yang pertama ada aspek geografis, kemudian aspek kependudukan, 3 aspek kekayaan alam, 4 aspek ekonomi, 5 aspek sosial budaya, 6 aspek pertahanan dan keamanan, 7 aspek politik, dan 8 aspek ideologi. Tentunya itu saling berkaitan. Berdasarkan permasalahan, budaya demokrasi menuju masyarakat madani telah ditarik kesimpulan, yakni setiap warga negara harus mengetahui apa itu hakikat wawasan Nusantara yang diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.